Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tak ada yang patut memanjatkan puji syukur melainkan Tuhan yang Maha Perkasa, yang mengatur segala urusan di muka bumi ini. Manusia hanya punya rencana, sedangkan Dialah yang menentukan. Oke, baik saudara-saudari, teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Di sini saya mengajak kalian dengan saya untuk kita sama-sama belajar materi tentang media sosial. Iya. Di sini saya mengajak kita menjelaskan 6 unsur media sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau 1, pengertian media sosial. Yang kedua, seperti apa tujuan media sosial. Yang ketiga, bagaimanakah fungsi media sosial. Yang keempat, seperti apa manfaat media sosial. Yang kelima, apa kegunaannya media sosial. Dan yang keenam, kesimpulan media sosial. Kita masuk pada yang pertama atau yang ke-1, pengertian media sosial. Di zaman sekarang tidak dapat ditampilkan lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peran penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari informasi yang sedang hangat di masyarakat. Jadi tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam komunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi tidak menutup kemungkinan memberikan dampak positif yang tinggi pula. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Misalnya memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam. Jadi media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapanpun dan dimanapun. Media sosial sebenarnya dapat disebut sebagai salah satu fenomena populer yang banyak menarik perhatian orang-orang. Yang berikut untuk yang kedua, yaitu tujuan media sosial. Media sosial merupakan sebuah platform yang dapat memudahkan kamu dan saya untuk terus berhubungan dengan orang lain dan bisnis lain. Media sosial dapat kita gunakan untuk berbagai tujuan, seperti yang pertama, berbagi informasi tentang diri sendiri atau juga bisa tentang bisnis kamu bersama orang lain. Yang kedua, menciptakan koneksi antara orang-orang yang memiliki kesamaan minat dengan kamu. Yang ketiga, dapat membantu pengguna untuk menemukan bisnis lokasi dan sumber daya lainnya. Yang terakhir, memudahkan dalam memberikan akses informasi tentang peristiwa yang baru menjadi maupun yang sudah lama terjadi pada dunia. Nah, kita lanjut yang berikut, yaitu 3,
adalah fungsi media sosial. Fungsi media sosial yang pertama adalah komunikasi, yang dapat memungkinkan para pengguna untuk melakukan interaksi secara langsung melalui aplikasi media sosial. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus untuk membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi pengguna. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan berkembangnya internet serta teknologi, sehingga membuat media sosial lebih dari hanya sekedar media komunikasi. Media sosial memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antar individu dan kelompok dalam satu komunitas atau jaringan. Media sosial mampu memberikan informasi secara cepat dan mudah dari berbagai sumber yang dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Kita masuk pada yang berikut, yaitu 4 manfaat media sosial. Manfaat media sosial sekarang ini tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang ini media sosial sudah menjadi bagian yang cukup penting bagi kehidupan. Tua muda, perempuan, laki-laki, karyawan, pemimpin, semuanya sudah mengenal dan mengetahui keberadaan media sosial. Manfaat media sosial yang paling sering kita peroleh adalah memudahkan orang-orang untuk melakukan sosialisasi atau berhubungan dengan orang lain secara online. Sesuai dengan namanya, media sosial adalah salah satu tempat atau wadah orang-orang untuk bersosialisasi antara individu, mulai dari berbincang dengan teman yang ada di luar kota tanpa perlu bertemu langsung, dan juga berbagi informasi dengan kerabat atau keluarga yang tidak tinggal bersama. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa media sosial sangat membantu penggunanya untuk bersosialisasi dengan orang-orang lain secara online. Sosialisasi ini bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja tanpa adanya batas waktu dan ruang. Namun, hanya akan terbatas pada koneksi sinyal dan juga kuota internet. Hal itulah yang menjadi tujuan dari adanya media sosial. Oke, baik, kita masuk pada yang kelima, yaitu kegunaan media sosial. Di kehidupan yang kian modern, media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Media sosial mempermudah kita dalam menjalin komunikasi antara sesama melalui media sosial. Semua orang dapat mengekspresikan dirinya di depan khalayak umum. Media sosial membawa manfaat yang besar, namun hal itu tergantung kepada masing-masing penggunanya. Manfaat positif bermedsos kita dapatkan bila berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Perilaku dalam menggunakan media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai media, baik saat melakukan transaksi maupun memanfaatkan informasinya. Bagaimana melindungi diri dari menggunakan media sosial? Kita dapat melindungi diri dengan mengikuti beberapa tips, diantaranya: 1.
menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Yang ketiga, menyaring informasi yang didapat. Yang keempat, menghindari akun-akun provokatif. Dan terakhir, 5, memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial. Nah, kita masuk pada kesimpulan atau yang keenam. Iya, yang keenam yaitu kesimpulan. Media sosial sebagai salah satu hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membantu manusia dalam setiap aspek kehidupan, baik secara personal maupun komunal. Pada mulanya, media sosial pertama-tama digunakan untuk berkomunikasi antar pribadi untuk kepentingan militer. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus berkembang hingga akhirnya media sosial dilihat sebagai sebuah sarana komunikasi yang potensial bagi banyak pihak. Tidak hanya bagi anggota militer, bahkan fungsinya kini sudah berlipat ganda. Selain sebagai media komunikasi mutakhir, juga merupakan sumber informasi yang update dan kaya. Kini media sosial telah membantu banyak orang dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam ekonomi dan perdagangan, promosi kebudayaan, akademis atau pendidikan, hingga masuk ke dalam ranah keagamaan. Media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi mutakhir yang dimanfaatkan oleh banyak orang, khususnya kaum muda. Berbagai jenis aplikasi seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, dan Twitter merupakan aplikasi-aplikasi media sosial yang tengah digandrung oleh kaum muda. Aplikasi-aplikasi ini menjadi primadona bagi kaum muda dewasa ini karena selain sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka, media sosial juga mudah diakses, yakni hanya dengan mengunduh aplikasi-aplikasi tersebut di smartphone masing-masing. Manfaat dari media sosial yang dirasakan kaum muda antara lain mendapatkan informasi yang berguna bagi pengembangan intelektualitas, membantu pelajar atau mahasiswa, tapi juga seluruh para pengguna media sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan bakat dan minat tertentu. Oke, baik teman-teman dan saudara-saudari yang terhormat, mungkin hanya beberapa tips dari sekian yang sudah saya sampaikan, yaitu hanya 6. Ya, yang pertama kan sudah saya sampaikan dari awal, itu kita akan menjelaskan tentang pengertian media sosial, kemudian apa tujuan media sosial, yang berikut fungsi media sosial, kemudian manfaat media sosial, dan kegunaan media sosial. Nah, itu beberapa tips yang saya bawakan menjadi materi tentang media sosial. Ini hanya saya belajar mengikuti proses bagaimana menunjukkan sehingga menjadi gambaran untuk kita sekalian, sehingga jangan kita salah dalam memanfaatkan atau menggunakan media sosial ini, biar menjadi keterangan agar kita memahami, biar kita menggunakan media sosial ini tidak salah. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan menjadi gambaran dari saya untuk kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan bahkan kekurangan, yang mungkin kurang bisa ditambahkan, yang salah bisa diperbaiki. Demikian itu saja dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. God bless all.